Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat sehat, kita bisa berjumpa di tahun ajaran baru ini, walaupun dengan tidak muwajahah atau tidak dengan muwajahah atau tidak dengan tatap muka. Walaupun demikian, tetaplah itu menjadi semangat. Jangan sampai walaupun kita tidak bertatap muka, akhirnya kita patah semangat. Itu jangan. Walaupun tanpa kita tatap muka, tetaplah kita harus semangat, ya, semangat. Jangan sampai mengurangi kesemangatan kita, ya, di antara, karena kita itu wajib bersyukur atas kenikmatan Allah yang telah diberikan. Kita diberi bisa sekolah kembali, itu adalah merupakan suatu kenikmatan, terlebih merupakan suatu kenikmatan, ya. Semangat sekolah itu juga merupakan salah satu realisasi rasa syukur kita, agar supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka kita tetap semangat walaupun dalam kondisi yang demikian, ya, walaupun dalam kondisi yang tidak tatap muka. Karena semangat itu adalah pangkal untuk mencapai suatu kesuksesan, ya. Maka kita ingat pepatah dari orang-orang terdahulu, rajin adalah pangkal pandai, hemat pangkal kaya, atau manjada wajad, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan didapatkan apa yang telah disungguhi itu. Ini apa yang kita lakukan ini adalah merupakan suatu bentuk realisasi dari rahmat Allah. Oleh karena itu, anak-anakku, anak-anakku kelas 7, ya, yang baru, ini barulah kita bertemu, ya, belum kita juga kenal, tapi walaupun belum kenal, ya, kita tetap akan semangat, ya. Untuk itu, dari saran saya, harapan dari saya sangat amat berharap kepada anak-anakku kelas 7 agar tidak menyia-nyiakan waktu, ya. Agar tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga pada akhirnya dalam penyia-nyiaan waktu itu akan menjadikan orang yang merugi dan orang yang menyesal di hari kemudian. Maka harapan saya, walaupun dalam kondisi yang sedemikian ini, tetaplah kita semangat, karena semangat adalah merupakan salah satu bentuk realisasi syukur kita kepada Allah. Ya, anak-anakku, anak-anakku, dalam pembelajaran ini, ya, sebelum pelajaran atau pembelajaran Al-Quran hadis ini kita mulai, ya, terlebih dahulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu karena ini kalian adalah merupakan murid yang baru yang belum mengenal saya. Adapun perkenalan yang resmi itu besok dilaksanakan, besok saat kita bertemu, ya. Ini saya terlebih dahulu saya kenalkan bahwa saya adalah Bapak yang mengampu pelajaran
nama saya Bapak Saiful Mukhtar. Adapun tempat tinggal saya atau mustautin saya itu Watuloyo Mergoso Pati. Ya, itu sudah cukup ya. Jadi sudah cukup, tidak usah masalah status dan pendidikan terakhir ya. Jadi itu sudah cukup lah. Dalam hal ini sebelum pembelajaran kita mulai terlebih dahulu ya, anak-anak, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang telah kita kaji mulai ini hingga sampai seterusnya mendapatkan keberkahan dan menjadi manfaat ya. Lianatus salihah biniatul qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, anak-anakku kelas 7 ya, dalam masalah pembelajaran Al-Quran hadis ini ya, kita akan mempelajari tentang masalah Al-Quran dan hadis ya. Sebelum pelajaran lebih lanjut, maka kita harus mengetahui masing-masing definisi di antara Al-Quran dan hadis ya. Jadi karena kita adalah sebagai makhluk ya, sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi ya, sesuai dengan itu ya, inni jailu fil ardi khalifah. Nah, kita sebagai khalifah itu benar-benar harus bisa mengatur ya, bisa mengatur bumi agar supaya menjadi damai. Nah, bumi bisa teratur dan juga bisa damai, dan kita itu kalau kita mempelajari tentang masalah Al-Quran dan hadis, karena Quran dan hadis adalah sumber utama ya, adalah maka sebagai pedoman hidup seluruh umat, bukan hanya umat Islam, tapi ya adalah seluruh umat. Kalau umat-umat non-Islam mempelajari aturan-aturan yang telah diatur oleh Quran, insya Allah juga akan menjadi lestari itu ya, akan menjadi lestari. Namun ini kebanyakan bahkan orang-orang Islam itu sendiri kurang memperhatikan dengan adanya hadis, ayat Quran dan hadis. Untuk itu ya anak-anakku sekalian ya, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang masalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu ya, Al-Quran itu sudah jelas bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat ya. Nah, Al-Quran itu menurut bahasa ya, menurut bahasa itu menurut bahasa itu berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan, qara'a itu maknanya nek cara di kelas ya MI itu qara'a kan wis maca, yaqra'u lagi maca, Qur'anan bacaan dengan bacaan. Nek ngono ya, kalau begitu Quran ini bisa kita artikan bahwa Quran adalah merupakan suatu bacaan ya. Bacaan. Sementara Quran itu harus dibaca. Setiap muslim kalau mengaku dia orang Islam itu harus membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah bacaan orang muslim. Oh ya, itu ya. Jadi dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu masdarnya ada dua, ada yang qira'atan dan ada Qur'anan. Kenapa harus di sini pakai yang Qur'anan? Karena Quran itu bukan hanya sekedar bacaan ya,
bukan hanya sekedar bacaan sebagaimana bacaan-bacaan yang lain, namun Quran ini mempunyai keistimewaan dalam segi membacanya, ya. Jadi Al-Quran ini membaca saja tersebut adalah mutabat bitilawati, ya. Jadi al-mutabat bitilawati. Jadi membaca Al-Quran itu terhitung adalah beribadah, dihitung ibadah. Kalau yang lain itu yang dapat pahala, namun tidak bisa dikatakan mutabat bitilawati termasuk ibadah, ya. Tapi hanya membaca Al-Quran lah yang termasuk terhitung ibadah. Semua membaca apapun yang bisa memberikan manfaat pada diri seseorang itu adalah berpahala, ya. Tapi kalau membaca Al-Quran itu lebih dari itu. Ia juga mendapatkan pahala dari segi membacanya, dan dari segi pembacaan itu dari terhitung ibadah sebagaimana kita melakukan sholat, zakat, dan puasa ataupun haji, yaitu tergolong suatu ibadah, ya. Ini Al-Quran lah, begitulah, ya, Quran. Nah, ini untuk itu Quran ini harus benar-benar diperhatikan agar orang Islam itu benar-benar paham dan mengerti tentang Al-Quran. Jangan hanya sekedar hanya bisa membaca saja, apalagi tidak bisa membaca. Nah, ini tuh. Nah, kalau Al-Quran itu menurut tinjauan, ya, menurut tinjauan istilah atau menurut syar'i atau istilah, Quran itu artinya adalah wahyu Allah, ya. Wahyu Allah, bukan bukan hanya sembarangan, itu wahyu Allah atau kalam Allah, ya, kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad khusus, kepada Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain, secara berangsur-angsur. Tujuannya sampai berangsur-angsur agar bisa dipahami dan mudah dihafal, sehingga para sahabat itu, hampir seluruh sahabat itu semuanya hafal Al-Quran. Bukan hanya sahabat, hingga sampai zaman akhir ini pun banyak orang yang hafal Al-Quran. Nah, ini diantara fadilah Al-Quran, ya. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah atau firman Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril. Kenapa tidak langsung? Allah saja bisa langsung. Nah, itu ada hikmah tersendiri kenapa tidak langsung, ya. Jadi ini besok kita akan bisa ketahui tentang masalah kenapa harus itu disampaikan harus malaikat Jibril. Nah, ini karena Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, ya. Nah, ini maka malaikat Jibril menyampaikan, dan terhitung ibadah membacanya. Nah, ini, ya, terhitung ibadah atau terbilang ibadah bila membaca Al-Quran melalui malaikat Jibril, ya, al-mutabat bitilawati, ya, dianggap ibadah bila mana baca Quran. Nah, untuk itu karena kita diciptakan itu tidak lain kecuali adalah untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini kalau kita sering membaca Al-Quran, kita menekuni dengan membaca Al-Quran, maka kita termasuk orang yang banyak beribadah kepada Allah. Ya, terlebih, ya, kita harus juga mengikuti dari imam-imam kita seperti Imam Syafi'i itu umur 3 tahun saja sudah pintar baca Al-Quran, 6 tahun itu sudah hafal Al-Quran, 9 tahun itu sudah hafal dengan tafsirnya. Ya, umur 15 tahun sudah menjadi guru besar Al-Azhar. Nah, ini saking ya pedulinya orang-orang terdahulu dengan Al-Quran, ya. Nah, ini karena Al-Quran itu bukan sembarangan orangnya, ya. Tuh ingat, yang penting Quran itu adalah sebagai pedoman hidup
Bila mana manusia itu berpegang teguh pada Al-Quran, maka dia selama-lamanya tidak akan sesat, ya, tidak akan sesat. Ya, dengan Al-Quran. Nah, ini tinjauan dari masalah bahasa dan istilah itu, betapa hebatnya, betapa sempurnanya Al-Quran itu, ya. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk hidup. Jadi orang itu bila ingin petunjuk Allah, akan hidup dalam petunjuk Allah, maka dia harus mengikuti dengan Al-Quran. Nah, supaya kita tahu Quran, maka setelah kita akan membaca Al-Quran dan mempelajari tentang masalah Al-Quran. Ya. Nah, kesempurnaan Al-Quran, ya, kesempurnaan Al-Quran dibanding dengan yang lain, artinya maksudnya bacaan, ya, bacaan membaca Al-Quran dibanding dengan bacaan-bacaan lain itu sangat berbeda, ya. Ini, ya. Nah, kalau Al-Quran itu, kesempurnaan Al-Quran itu kan dibaca hampir seluruh umat, ya, seluruh umat Islam. Bahkan orang-orang non-Islam saja banyak yang mempelajari tentang masalah Al-Quran. Bahkan zaman Belanda itu ada orang yang hafal Quran, ya, ia menjadi imam Masjidil Haram itu hafal Al-Quran, tapi ternyata dia tidak imam, ya, tidak imam. Itu namanya Al-Quran itu dibaca banyak orang, ya, banyak orang. Ini, ya, jadi Al-Quran ini, ya, itu bahasanya disatukan, ya, jadi dibaca orang itu. Dan cara membacanya itu ada aturannya, tidak seperti yang lain, ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan aturan-aturan, yaitu diatur dengan ilmu tajwid, sehingga panjang dan pendek, ya, tipis dan tebalnya suara yang ada di Al-Quran itu sudah diatur sedemikian rupa, ada aturannya. Ya, kalau yang lain kan tidak ada, ya. Tapi kalau baca Al-Quran, ini Al-Quran itu sampai terhitung ibadah itu kan cara membacanya saja sudah ada aturannya, diatur, ya. Kita harus mengetahui tajwid, ya. Jadi seperti matobi'i itu bagaimana, izhar itu bagaimana, itu panjang dan pendek. Nah, ini semuanya sudah diatur, ya. Nah, ini mengenai dengan masalah tata cara membacanya, ya. Dan juga Quran ini kalimat per kalimatnya, ya, kalimat per kalimatnya atau kosakatanya ini dipelajari dengan baik, karena setiap kalimat dan setiap lafaz itu mengandung arti dan hikmah. Ya. Jadi mengandung arti dan hikmah. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran tidak ada artinya atau tidak mengandung hikmah. Semuanya itu mengandung hikmah. Kok umpama saja Quran itu diterjemah, ya, diterjemahkan, tidak ada hal untuk menyelesaikan untuk terjemahan. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata laukan al-bahru midadal kalimatillah, ya. Bila mana air laut itu menjadi sebuah tinta untuk menterjemah atau menguras atau mentafsiri kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, la nafida, tentu akan habis qabla tanfada kalimat Rabbi, ya, sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai, ya. Dan pulpennya itu sajar ataupun, ya, pepohonan yang ada di dunia ini diibaratkan pulpen sebagai pulpen, itu pun akan ludes dan akan habis tuh, ya, untuk menyusun atau untuk mengarang atau menerjemah, mentafsiri ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Karena satu per satu
dari kalimat Al-Quran itu mengandung arti dan hikmah, ya. Mengandung arti dan hikmah. Terlebih ya, dalam huruf-hurufnya juga masalah Quran ini ya seperti singkatan, ya. Jadi singkatan seperti alif, lam, mim. Itu singkat-singkatan itu sudah luar biasa maknanya. Ya bagaimana? Ya, tidak ada yang tahu, ya. Itu kan rahasia Allah sendiri, ya. Jadi bukan hanya kalimat tapi per huruf, ya, setiap huruf ini ada hikmahnya, ya, ada arti dan ada hikmahnya. Siapa kira-kira yang mengetahui tentang masalah alif lam? Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Ya seperti kaf ha ya ain shad. Ya ini ya kaf ha ya ain shad. Ini juga merupakan satu singkatan. Nah singkatannya pun tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Itu betapa besarnya dan betapa hebatnya kalimat itu, ya. Setiap huruf itu selalu mengandung makna dan mengandung hikmah, yang mengandung hikmah, dan ini adalah Al-Quran, ya. Maka perlu sekali saya tekankan anak-anakku, ya, anak-anakku benar-benar jangan sampai mengabaikan, menyia-nyiakan waktu, ya, menyia-nyiakan waktu tidak membaca Al-Quran. Maka dalam hal ini sudah ditegaskan dari sekolah, anak itu sudah dibina sejak pagi untuk sebelum pembelajaran dimulai itu dipersiapkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, itu sholat duha, ya. Setelah duha membaca Al-Quran, ini persiapan untuk masuk sekolah. Ini diantara kesiapan ya anak-anak untuk dipersiapkan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Ya, ini ya kita ya mengulas tentang masalah ini, ya. Jadi Quran dan Al-Quran dalam segi segi bahasa dan segi istilah. Ya sekian dulu karena ya waktunya tidak mencukupi, ya. Ini pertemuan awal, ya, ini karena pertemuan awal kita cukupi dalam perkenalan kita ini. Kita akhiri sekian dulu. Bila ada kekurangan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.